Oke, ini sementara aja ya, guys ya. Aku bikin di HP gitu ya, pakai MetaTrader langsung di HP untuk pembahasan Fibonacci. Nanti lengkapnya aku bakal bahas di pakai PC gitu ya, rekam di PC biar lebih enak lihatnya. Nah, ini sebentar aja. Oke, jadi Fibonacci retracement itu adalah sebuah tool yang digunakan untuk mencari area potensial harga area rejection atau area retrace gitu, area pullback. Apa itu pullback? Pullback itu adalah pergerakan kecil atau pergerakan minor eh, di tengah-tengah pergerakan impulsif gitu ya. Contoh, nih di sini ya, kan kita tahu nih mulai dari sini nih pergerakan strong bullish, trennya udah kuat bullish gitu ya. XAU strong bullish, trennya tren naik. Nah, yang panjang ini gitu ya, struktur yang ini itu disebut pergerakan impulsif atau rally gitu ya. Nah, pergerakan yang berlawanan ini, yang pergerakan kecil yang berlawanan dengan momentum naiknya ini adalah pergerakan koreksi atau retrace atau pullback. Ada banyak macam istilahnya. Gitu ya. Nah, ini adalah koreksinya, koreksi harga. Kenapa bang? Harga itu ada koreksinya. Kenapa nggak dia langsung terbang gitu ke atas gitu ya? Ya enggak, namanya market itu memiliki karakteristik. Nggak ada market yang tiba-tiba langsung swing sampai 1000 pip rally gitu, nggak ada perlawanan dulu gitu, nggak ada ngeremnya dulu gitu ya, nggak ada ya teman-teman. Sama kayak manusia, manusia kan berjalan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nggak langsung kanan terus nggak kiri terus. Kalau kanan terus kiri terus kan nggak estetik gitu ya. Nah, itu juga alasannya kenapa market bergerak gini. Market itu mencari setelah berjalan momentum impulsif gitu ya, pasti di satu level, entah itu nyampe di supply atau resist, dia kehilangan momentum untuk naik lebih tinggi sehingga dia turun dulu ke harga yang lebih rendah untuk mengumpulkan momentum buyer, biar buyer masuk lagi lebih lebih banyak gitu, melakukan order gitu. Jadi makanya dia naik lebih kencang lagi gitu. Nah, sekarang Fibo digunakan ketika apa, Bang? Fibo digunakan ketika kita ingin mencari area retracement dari harga ini gitu ya. Nah, anggap ini nggak ada ya, yang ini nggak ada, yang struktur yang ini nih nggak ada, anggaplah nggak ada gitu ya. Ini kalau di MetaTrader nggak bisa di replay. Nah, harga masih di sini nih, pergerakan turun ke sini gitu. Nah, kita bisa, atau yang ini nih, nah yang bawah nih, dari bawah sini ya. Ini kan tren turun, dari sini masih tren turun. Sebentar, lihat di 4. Nah, ini kan masih tren turun nih trennya. Nah, dari sini ya, nih ini udah di break kan. Nah, dari sini kan dia di break nih, dia impulsif ke atas. Nah, dia break change of character di sini ya. Internal choke di sini, di level ini nih, internal choke. Kalau real choke di sini, dia di atas sini. Dia naik ya, membuat momentum bullish. Nah, setelah itu terjadi rejection di atas sini gitu. Ada area yang menahan dia untuk naik lebih tinggi. Akhirnya dia mencari momentum bayar dulu. Kemana? Ya dia turun dulu ke level harga yang lebih rendah. Nah, perjalanan ke bawahnya ini itu kita bisa cari tahu levelnya menggunakan Fibonacci gitu ya. Cara nariknya ketika tren bullish dari bawah sini, dari low yang ini terakhir gitu ya, ekornya ini ke high, dari high terakhir yang ini gitu ya. Nah, ini chart udah jadi ya. Sebenarnya kalau pakai web yang bisa replay tuh enak. Nanti kalian tahu market bergerak gimana gitu ya. Nah, kita tarik sampai sini. Nah, oke, kita marking. Kalau udah terbiasa nggak usah pakai kotak-kotak juga. Yang penting udah tarik fibunya udah gak apa-apa. Nah, sekarang apakah bisa kita nge-sell, Bang? Bisa.
gitu ya? Jawabannya bisa. Ketika kita paham market structure, kita menggunakan metode smart money concept yang basic analisanya itu selalu menggunakan market structure. Kita bisa trading dengan counter counter trend gitu. Saat trennya naik, kita ambil momentum turun, momentum sell gitu ya. Tapi ingat, kita nggak boleh terlalu tamak TP-nya gitu ya. Kita bisa entry di sini. Nah, di sini TP di mana ya? Ambillah 100 pip gitu ya, jangan terlalu banyak, jangan sampai 200 gitu ya, ambillah sampai sini misalkan, misal kita nge-buy di nge-sell di situ, kita ambillah di sini 100 pip dengan SL 25 atau 30-an, 30 pip di sini. Nah gitu ya, dapat gitu. Nah habis kita dapat sell, apa, kita nunggu di bawah karena kita tahu ini tren bullish, kita mau mencari peluang buy di area ini. Nah, di area OT bisa di OT yang pertama ini. Tapi kadang market tuh bisa agak dalam koreksinya sampai OT yang kedua atau sampai yang OT ketiga. Yang penting OTE-nya ini nggak ditembus. Ketika OTE ditembus sampai level low-nya ini udah di break lagi gitu ya, sampai nyentuh level Fibo yang CHOC ini, itu udah gagal. Kita udah berganti tren, kita udah nggak bisa nge-buy, kita cari peluang sell gitu ya. Itu udah berubah berarti trennya. Yang penting nggak lewat dari OT aja gitu. Nah, kita bisa taruh sini misalkan di OT yang kedua. SL ngikutin level Fibo yang udah kita pakai settingannya ya. Di berapa nih? 70 pip. Misal terlalu gede, nggak mau di 70-an pip, ya taruhlah di sini 40 misalkan. Kurang lebih di sini ya. Nah, 40 pip. TP di mana? Ketika momentum tren kuat naik, kita bisa TP tamak, teman-teman. Kalau kita memahami market structure. Kenapa? Karena dia akan nge-break high yang di sini gitu. Dia potensinya kuat untuk bikin higher high yang baru gitu ya. Dan terbukti dia sampai TP maksimum. Nih, kalau ngikutin settingan Fibo yang kita gunakan gitu ya, yang aku pakai selama ini, kita bisa TP sampai sini. Kenapa? Ya karena kita tahu ini trennya kuat bullish gitu. Jadi kita agak masalah mau TP sampai tamak, sampai ngikutin Fibo TP maksimumnya ini gitu ya. Mau TP di sini, TP 1 ngerasa cukup, ya udah nggak apa-apa. TP 2 nggak apa-apa. TP sampai sini ya nggak apa-apa, lebih banyak lagi. Tapi bisa nggak nge-hold lama gitu. Mental kalian kuat nggak? Psikologi kalian aman nggak gitu. Karena trader yang udah lama di market dengan yang baru masih belajar itu beda, teman-teman. Trader pemula gitu ya, udah running hijau dikit, nyampe sini aja pengen udah di close, tangannya udah gatel pengen close, padahal potensi market sangat kuat untuk naik lebih tinggi gitu ya. Kalau trader yang udah lama di market, dia TP di sini, minimal TP di sini ketika momentum tren kayak gini. Atau bisa dia TP-nya di loss, nggak usah pakai TP, nanti ketika udah nyampe di sini, dia SL-nya dinaikin kayak gini. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Fungsi Fibo itu cuma mencari area retracement dan bisa untuk menentukan level TP-nya juga gitu dengan settingan yang udah dipakai. Dan tiap orang itu beda-beda settingannya. Nah, kebetulan untuk aku settingannya kayak gini, teman-teman. Udah aku share di grup juga ya. Nah, kenapa aku acuannya gini? Ya, data backtestku mengatakan settingan Fibo seperti ini bekerja untuk aku gunakan di trading planku gitu. Kalau orang lain atau mentor lain mungkin beda settingan Fibo-nya, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Tiap orang pasti beda-beda ininya, pengaturan level Fibo-nya gitu ya. Nah, ini contoh pertama. Contoh yang kedua bang, di tren yang bullish. Kita coba yang ini. Tapi kadang Fibo tuh nggak ini ya teman-teman. Maksudnya nggak selalu harus di OTE gitu. Kadang uh, dia nggak nyampe OTE udah naik lagi nih. Yang ini kan strukturnya ini kan udah bos nih di sini. Dia udah bos nih kan. Nah, bos berarti ini low valid gitu ya, low terakhir gitu. Dan ini high terakhir, dia bergerak turun kayak gini. Waktu itu kan kita dapat juga kita marking di area ini ya, di area RBS. Kenapa dia nggak nyampe OTE? Karena di level ini ada kuat banget nih area resisten yang kemudian menjadi level support dari harga yang baru gitu. Harga yang udah naik ke atas, turun lagi, berhenti di level ini, di level resisten become support. Ya nggak masalah gitu ya. Apakah Fibo-nya
salah bang settingannya, ya enggak gitu, karena market ya emang gitu, kadang dia koreksi agak dalam sampai ke level OTE, kadang berhenti di area-area penting di atasnya, bisa supply, bisa apa namanya, RBS kayak gini ya gitu. Nah contohnya lagi di mana, yang di sini kalau nggak salah, yang waktu itu kita dapat juga kan. Nih kita coba tarik Fibo dari sini, dari ini nih. Ini kan dia kan bergerak turun, bikin higher high, naik. Nah, lihat OTE-nya nggak di break kan? OTE-nya menjadi area retrace sini gitu ya. Nah, kita bisa nunggu buy di sini ketika momentum bullish. Apa kita bisa nge-sell? Bisa. Selalu bisa, teman-teman. Jadi jangan salah, harus apa namanya? Nggak boleh counter trend gitu. Boleh-boleh aja ketika kalian udah paham sama market structure-nya gitu, sama metode yang dipakai. Yang nggak boleh itu adalah pemula yang masih belum paham apa-apa, tiba-tiba langsung counter trend dengan TP yang nggak ideal gitu, nggak realistis gitu. Kita bisa nge-sell di sini nih, ketika kita dapat nih momentum untuk ada konfirmasi, misalkan kita baca konfirmasinya, kita bisa sell di sini, SL-nya di 40 pip mungkin. TP di mana? Kalau TP di sini ya itu nggak realistis. Kenapa? Karena trennya kuat bullish. Jadi kita TP-nya jangan serakah. Ambillah 1/2. Kalau 1/2 berarti kan TP-nya SL40, TP 80 di sini dapat. Nah, habis itu gimana, Bang? Ya kita tunggu di bawah, teman-teman. Tunggu di OTE. Kita bisa pending order atau kita nunggu, gak usah pakai pending order, kita pantau. Nah, ketika harga udah masuk sini, langsung kita eksekusi gitu ya. SL di sini bisa 50 pip atau di atasnya dikit lah, 40 pip. TP di mana? TP bisa TP1 di sini. Bisa TP2, bisa TP legit. Kalau trennya kuat bullish, kita bisa TP-nya setamak-tamaknya bisa, teman-teman. Karena market masih sangat kuat potensi untuk naik lebih tinggi gitu ya. Kalau trend bearish ya TP maksimum, maksudnya kita bisa TP setama-tamanya untuk sell gitu. Kalau buy counter trend kita TP kecil aja gitu, pendek aja gitu. Ini ya contohnya yang kedua. Terus di mana lagi Bang? Ini kan bikin struktur lagi nih tariknya. Jadi jangan narik Fibo di struktur kecil teman-teman. Misal M15, M30 itu kadang rancu ya strukturnya, mana high mana low-nya. Kalau udah lihat di H1, minim di H1 atau M30 ya. Kadang bisa ngelihat struktur di M30. Itu bisa valid ininya, high dan low-nya itu valid. Nah, ini yang dari sini nih. Low. Tarik ke atas sini. Nah, tapi nggak nyampe di OTE. Kadang di equilibrium bisa menjadi area retestment juga gitu. Kenapa ini di sini reject? Karena di sebelah kiri ini ada level resisten gitu ya. Ada banyak rejection di sini. Dia berhenti di area situ. Itu. Harus selalu seperti itu ya. Selain kita menunggu di OTE, kita harus cari area-area yang berpotensi menjadi tempat retracement harga itu di mana aja gitu ya. Sebelah kiri kita lihat, oh ada resisten become support, oh ada order block gitu ya. Kita harus selalu peka dengan kondisi chart yang udah terjadi di sebelah kirinya gitu ya. Nah, contoh lagi di mana ya? Nah, di sini nih. Ini kan udah break, ini udah break, ini ada pullback ya, ada harga pullback sini, ada low. Kita bisa tarik dari sini Fibonya. Tarik ke sini. Nah, dia berhenti di OTE yang paling atas. Ini yang malam-malam ya, sebelum terbang gitu ya, malam penutupan market ini, malam Sabtu, Jumat malam ini terbang gitu. Nah, ini tadi seharusnya kita nggak salah tadi narik Fibo dari sini. Itu udah benar, teman-teman. Cuman karena emang market potensinya kuat naik gitu, sehingga dia nggak ngambil harga lebih rendah lagi, nggak retest sampai ke OTE gitu. Itu kadang emang sering terjadi di market. Bukan berarti Fibonya nggak berfungsi, enggak, karena emang momentum marketnya lebih kuat gitu. Nggak ada dorongan untuk retracement lebih dalam gitu. Itu contoh yang buy.
Kalau sell bang, kita lihat di sebelah sini ya. Nah, ini kan ada struktur nih di sini nih. Nih ya, dia kan turun nih sampai sini nih. Kalau trend bearish, retrace-nya itu kemana? Ya ke atas gitu. Retrace atau pullback atau koreksinya ke atas sini kan, dia kan ke sini nih. Nah, ini bukan tanpa alasan dia berhenti di level ini ya teman-teman. Kalau kita cari level penting di sebelah kirinya, ini ada order block nih ya. Selain order block, apakah level Fibo juga memungkinkan gitu? Kita bisa tarik dari atas ini ke low. Nah, masih hampir masuk ke OTE. Gitu ya. Tuh. Nah, kita bisa cari sell situ. Ini kan udah lewat dari equilibrium, jadi di atas equilibrium itu memang udah area-area potensi untuk kita ngambil sell, dan kebetulan dia nggak nyampe di OTE karena di sebelah sini ada order block gitu ya, ada supply, ada drop base drop gitu. Nah, contoh lagi yang ini. Nah, habis itu kan dia impulsif lagi kan ke bawah, impulsif sampai sini nih. Nah, terus korektif ke atas kan. Korektifnya ini bisa kita ukur gitu loh, berhenti di mana nih gitu, pakai OTE Fibo ke bawah sini ya. Nah, itu kan ini panahnya hapus aja dulu. Tuh pas ya di OTE nya nih. Selain OTE di sebelah situ juga, ini kan OTE nih, tek. Nah, ini juga sebelah kirinya ada supply nih di sini. Kalau kita tarik ada supply. Nah, kita bisa sell di sini teman-teman, katakanlah di OTE yang pertama ya. Selain itu juga konfirmasinya ada trendline nih, belum di break. Kita bisa taruh sini sell limit ya. Nah, SL di sini bisa lah. Tapi terlalu lebar, taruh sini. 70-an pip. TP-nya TP1. Nah, kalau downtrend gitu ya, kita bisa TP jauh, teman-teman. Sampai TP sini misalnya TP2 atau di bawahnya. Nyampe enggak? Nyampe masih gitu ya. Nah, gitu contohnya kalau sell. Enggak ada lagi ya. Mana lagi? Contoh yang downtrend. Ini contohnya lagi nih, teman-teman. Dari sini nih. Tarik sampai sini. Nyampe enggak? Nyampe pas di OTE. Nyampe OTE dia turun. Gitu ya. Oke, itu aja, semoga bisa dipahamin.